waktu gue kerja di perbankan, di bank BUMN, ada kesan yang gue dapat dari salah satu office boy di kantor gue itu. Gue lupa ya namanya siapa, Mas Nunung atau Mas Nungki deh gitu ya, anggap aja Mas Nunung ya, karena udah lama banget jadi gue lupa namanya. Tapi perbuatannya dia, profilnya dia gue selalu ingat gitu sampai sekarang karena berkesan banget buat gue. Jadi si Mas Nunung ini selama bekerja itu terlihat yang paling rajin, paling gercep, sergep lah gitu ya, dan paling inisiatif gitu. Dia tuh selalu menawarkan bantuan. Memang orangnya willing to help gitu. Kalau misalkan kita terlihat kebingungan di kantor, misalnya cari fotokopi atau misalnya sekedar ke pantry deh, kita mau bikin minum sendiri, dia tuh dengan segera nanya kita nih, butuh apa mbak gitu. Saya bantu deh, mau apa? Udah kesana aja mbak, nanti saya anterin gitu. Misalnya kayak gue mau bikin teh anget, gue suka bingung nih gula di mana gitu ya di pantry. Nanti dia suka nawarin bantuan, yaudah mbak kesana aja, duduk aja di meja, nanti saya yang buatin, nanti saya nganterin ke meja gitu. Terus kalau makan siang juga gitu, dia ini yang paling rajin nawarin kita semua satu-satu, semua karyawan ditanyain sama dia di satu ruangan itu. Dia selalu nanya, ini mbak ini makan apa, mbak ini makan apa, mas ini makan apa. Jadi kalau buat dia sangat efektif, dia bawa semua pesanan anak-anak kantor gitu ya, dia catet-catetin, terus dia sekali bawa gitu, dan dia nggak bolak-balik kan kalau udah sekalian. Padahal kan permintaan anak-anak kantor tuh kadang-kadang suka out of the box gitu ya, misalnya pesan mie ayam gak pakai ini ya mas, tapi tambahin ininya. Dan itu kan setiap orang beda-beda ya permintaannya gitu, punya request masing-masing, dan tuh dia catat dengan detail gitu. Dan seingat gue ya, gak pernah salah sih kalau pesan makan sama dia gitu. Dibandingin waktu saat dia gak masuk, ada nih ya rekannya dia yang gantiin, ada aja salahnya. Dan kita tuh ngerasa, ih kok gini sih, ih Mas Nunung mana sih gitu. Ya walaupun mungkin gak apa-apa sih kesalahannya, juga gak fatal-fatal amat, dan kita juga gak protes-protes banget. Tapi jadi ngerasa kehilangan Mas Nunung gitu. Ya kepuasannya agak berkurang aja gitu kan kalau ada yang salah walaupun sedikit gitu ya. Tapi it's okay gitu. Nah, suatu saat gue hamil muda nih, dan dia dengan gercepnya itu nawarin banyak bantuan nih sama gue. Karena mungkin dia ngerasain ya waktu istrinya dia hamil tuh kayak gimana. Jadi dia perhatian juga sih. Misalnya nih kalau gue kan sering pusing, gue sering berdiam diri duduk di pantry gitu ya. Padahal udah rame nih bang, tapi gue kadang minta izin nih ke head teller gue mau duduk dulu karena kepala gue lagi pusing. Jadi gue suka tutup teller tuh, dan dia suka gercep nih nyamperin gue, mbak kenapa pusing ya mbak, mau saya bikinin teh hangat enggak, atau mau makan apa mbak, atau mau nyemil apa mbak, nanti saya cariin, atau lagi pengen makan apa, atau lagi pengen apa, nanti saya cariin deh. Jadi dia tuh selalu nawarin hal-hal yang gak pernah dilakukan sama rekan-rekan dia yang lain gitu. Dan lo tau gak, waktu gue hamil muda itu, gue itu ngidamnya lumayan absurd ya. Gue tuh ngidam cireng, dan kantor gue itu kan berlokasi di Menteng ya. Buat kalian yang gak tahu Menteng itu adalah kompleks perumahan mewah. Di sana isinya tuh kalau nggak artis-artis, pejabat, karena juga deket kantor kedutaan kan. Jadi banyak kedatangan orang-orang asing nih dari kantor kedutaan itu. Dan kalau kalian bayangin tuh kayak nggak mungkin kan ada tukang gorengan lewat gitu ya di situ. Dan emang iya, tukang gorengan itu adalah sesuatu yang langka lewat di situ. Ya tetap ada, tapi bener-bener jarang banget. Karena gue saat itu lagi ngidam cireng, kan gue kesulitan banget ya. Jadi tutup bank itu kan jam 3. Biasalah kita tuh kan gak langsung pulang kan, kita closing dulu, ada proses ini itu. Biasanya tuh jam 4
gue tuh selalu ke pagar depan. Jadi tuh antara pagar depannya pinggir jalan raya sampai ke pintu banking hall itu jauh beberapa meter lah ya, buat jalan masuk mobil, terus buat parkir mobil gitu. Jadi emang agak jauh lah. Gue kadang suka jalan ke situ ngelongok gitu, klingak, aduh nggak ada tukang gorengan nih, masuk lagi. Sampai security yang jaga pintu gerbang itu jadi bingung kan ngeliat gue, terus nanya, "Mbak, nyari apaan? Dari kemarin setiap sore di sini mulu, nongol ke sini mulu, kenapa? Nyariin apa?" gitu. "Ini Pak, saya nyari tukang gorengan, nggak pernah ada yang lewat ya," gue gitu kan. "Gorengan di sini mah jarang, Neng," gitu kan. Iya sih ya, jarang ya, tapi pengen banget karena mereka semua tau gue lagi hamil muda ya. Jadi nih si bapak ini agak kasihan gitu, "Neng, daripada jalan mendingan nelfon aja kemari, nanti bapak kasih tahu. Terus nanti juga bapak kabarin kalau ada tukang gorengan lewat. Standby aja di telepon," gitu. Iya juga ya, daripada gue jalan ke depan gitu. Berapa hari gue nelfon, besok-besokannya selalu nih ya gue nelfon setiap sore, "Pak, ada tukang gorengan nggak?" "Nggak ada, Mbak, belum lewat," gitu. Terus kadang-kadang nelfon, "Tadi ada tapi nggak ada cirengnya, jadi saya nggak jadi saya berhentiin, saya nggak jadi nelfon Mbak Bayu," gitu. Sampai si Mas Nunung ini merhatiin gue kan, karena gue selalu nyari gorengan gitu. Terus dia nanya, "Nyari apaan sih Mbak? Gorengan? Pengen banget." "Oh Mas, udah berapa hari, ya ampun kasihan banget, saya cariin deh. Gorengannya apa? Ada spesifik nggak?" kata dia. "Cireng." "Aduh, cireng ya? Nggak mau tahu atau bakwan gitu?" "Enggak, maunya cireng." "Ada juga combro ada, mau nggak?" kata dia. "Enggak, maunya cireng Mas," gue bilang gitu. "Yaudah, saya cariin deh." Udah tuh, gue pikir kan dia nggak seserius itu ya. Ternyata dia serius banget loh, dia nyariin. Karena dia bawa motor kan, dia nyari tuh kayaknya hampir setengah jam gitu. Terus dia baru datang kan, gue tuh udah hopeless aja. Aduh, nggak dapat lagi nih tukang gorengan gitu. Terus tiba-tiba dia datang bawa bungkusan. "Mbak, ini ada." "Ah, di mana adanya Mas?" Kan terus gue girang gitu ya. "Ada di Masjid Sunda Kelapa." "Hah, Masjid Sunda Kelapa? Kayaknya tuh jauh deh Mas." "Ya lumayan ya, nggak apa-apa kan saya naik motor," kata dia. "Saya puter-muter dapet tukang gorengan di situ yang ada cirengnya," katanya gitu. Terus tapi ini nggak saya beliin cireng doang, siapa tahu Mbak Bayi mau yang lain gitu. Jadi satu bungkus, dia pakai bungkusan yang kertas gitu, diplastikin kan, yang kantong kertas gitu. Ya macam-macam sih, tapi memang cireng lebih banyak gitu. Ya udah, gue masuk ke dalam, terus gue bagi-bagi aja, gue taruh di piring gede gitu. Udah, gue mah makan cirengnya doang, yang gorengan yang lain udah deh temen-temen gue. Dan itu hampir setiap hari gitu. Jadi gue suka tersentuh gitu sama perbuatannya dia, dan dia tuh emang tulus banget kelihatannya kan. Gue bisa merasakan ketulusannya dia gitu. Terus kalau misalkan dia lagi nggak ada motor gitu ya, dia suka nyarinya tuh tanpa gue tahu, dia tuh jalan kaki. Tapi dapat aja sih, pulang-pulang bawa bungkusan gitu yang ada cireng. Kadang-kadang sih dia nggak dapat banyak, "Mbak, nih cirengnya tinggal dikit tapi nggak apa-apa deh," kata dia. Tetap aja saya beli. Ya gue ganti gitu duitnya. Tapi ya perhatiannya itu loh, dan sampai sekarang gue tuh masih inget banget. Dan gue selalu doain ya Mas Nunung ini, semoga dia rezekinya lancar, sehat terus, hidup bersama keluarganya bahagia dan hidup dengan mudah.